Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Deni Nawati SAG, mahasiswa PPG di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik di Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 24107048. Saya mengajar agama Katolik dengan tema Gereja sebagai Umat Allah di SMK Negeri 2 Namuhalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Mohon maaf dalam situasi video saya ini ketidaknyamanan karena dalam situasi pembangunan. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Bisa berdiri? Bisa? Bisa! SMK? Bisa kan? Bisa! Mulai ya? SMK? Bisa! SMK? Bisa! SMK? Membangun Indonesia! Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, salah seorang anak kami yang memimpin kita dalam doa. Silakan. Oke, silakan. Kita. Dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Nah, kami silakan dengarkan namanya. Kita absen dulu ya. Iya, Bu. Rizky. Ada, Bu. Linis. Ada, Bu. Putri. Ada, Bu. Desta. Loren. Hadir semua ya. Iya, Bu. Baik, anak-anak kami, pada hari ini kita mulai belajar melanjutkan materi minggu yang lalu. Adapun tujuan pembelajaran kita baik, anak-anak kami, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu yang lalu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini peserta didik mampu memahami gereja sebagai umat Allah dan bersyukur pada Allah atas rahmat sebagai anggota umat Allah serta menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Itulah yang harus kita capai. Maka ada pun juga profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan. Nah, untuk anak kami sebagai umat Kristiani, kita beribadah di mana? Di gereja. Sebagai orang Kristen harus memahami apa itu dulu gereja. Apa menurut Anda apa itu gereja? Silakan anak-anak kami. Saya ada lagi? Oke, silakan. Si Jeremy. Menurut saya, Bu, gereja itu tempat atau gedung di mana tempat orang-orang beribadah datang ke gereja. Terima kasih untuk Bina. Ada lagi si Putri, silakan. Yang menurut saya dari sini, Bu, gereja itu artinya sebagai wadah ataupun bangunan yang digunakan orang untuk berkumpul. Terima kasih. Ada lagi di sini tadi si Loren. Oke, kasih. Apa itu gereja? Menurut saya, Bu, gereja itu tempat dan gedung di mana orang-orang berkumpul untuk melakukan kegiatan ibadah. Terima kasih untuk anak kami. Kita selama ini memahami bahwa gereja itu dulu adalah gedungnya. Itu yang kita pahami selama ini. Gereja itu adalah gedung tempat orang-orang berkumpul. Maka hari ini anak-anak kami kita akan belajar mengenai gereja sebagai umat Allah.
dengan baik. Baik, kita perhatikan ada gambar di atas ini dan ada teks kitab suci. Untuk itu anak-anak kami kita bentuk kelompok dulu, bergabung dengan kelompok, kursinya ditekan saja. Kita berdiskusi dulu, dekatkan. Atau yang dua ke depan, yang dua ini juga boleh ya, ke depan. Sini. Yang dua ini ke sini, yang dua ke sini. Mudah untuk diskusinya. Ini yang menghadap belakang saja dulu ya. Lihat ini ada pertanyaan dulu. Ini ada rekan kerja. Saya pakai sama kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan pahami dulu ya apa pertanyaannya. Silakan dibaca dulu dari teks kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai ke 47. Silakan dibuka kitab sucinya, lalu ada yang harus kita kerjakan di situ. Silakan telaah teks kitab suci tersebut dan temukan kalimat atau kata-kata atau intisari dari teks tersebut. Lalu dari teks tersebut ya, yang sudah Anda baca dari teks kitab suci tadi, silakan temukan makna atau arti gereja yang sesungguhnya. Silakan didiskusikan, dibagi kelompoknya, dibagi tugas dalam kelompoknya. Ada yang menjadi notulen, ada yang membaca, ada yang membaca juga. Silakan. Mulai kita beri waktu, ada berapa menit kita bikin waktunya? 50 menit. 50 menit. Yang kelompok ini berapa menit kita butuhkan? 55 menit. 50 menit. Terlalu lama. Ya. 15 menit. Kita kasih saja 30 menit ya. Ya. Kalau cepat lebih bagus. Ya, Bu. Lebih bagus 30 menit. Silakan buat dulu ya. Oke, silakan mulai. Ada kerjasamanya ya. Ya, Bu. Kita suci ada di sini kan? Ada. Ada. Dari sini juga? Ada, Bu. Di sini? Ada, Bu. Yang ini geser ini. Tidak kan? Geser di sini. Seperti si Jumpan. Dia pegang apa sih? Ada. Dari interaksi. Jangan segan, karena ini juga saudara. Sudah siap? Pakal kita lihat. Nah, ini adalah saja yang menjadi notulennya. Baru siap. Dari tugas ini ada yang mau bertanya yang tidak paham, silakan tanya. Saya silakan. Terkait dengan tugas yang Ibu berikan tadi ya kepada Ibu, yang menjadi pertanyaan saya di situ, masing-masing ayat di kitab suci ini kami telah satu-satu, maksudnya di sini satu persatu ayat itu kami artikan satu makna atau dalam satu tekstualnya satu arti yang sesungguhnya. Telah dulu ayat per ayat, lalu kesimpulannya dari untuk menemukan arti dari gereja yang sesungguhnya. Telah dulu kan, kita menemukan dulu kata-kata atau kalimat dari teks tersebut. Lalu jawaban berikutnya untuk menelaahnya, silakan temukan apa makna gereja itu, apa makna gereja tersebut dalam teks yang Anda dapatkan. Itu saja. Ada lagi pertanyaannya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, silakan kerjakan. Ya, Bu. Yang ini dari di sini. Mana terlalu? Kita kerjakan. Siapa tutulannya itu?
pertanyaan itu ya. Silakan gunakan. Pertanyaan saya Bu, dari jawaban yang mendapatkan nanti ditulis langsung dari lembar kerja kelompok atau bagaimana? Boleh ditulis di lembaran kerja kelompok. Nah, kita kumpulkan nanti dan boleh juga di buku catatan. Silakan. Bagaimana, sudah siap? Sudah. Sebelum kita tampilkan, silakan kita ice breaking dulu ya. Iya Bu. Boleh? Boleh. Mau? pertanyaan, berpasangan, boleh silakan ya. Silakan, itu masyarakat. Tepuk tangan untuk mereka semua. Silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya, terimalah salam kami. Shalom. Shalom. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Pengasuh Bidang Studi Agama Katolik dan seluruh teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan karunia Tuhan kita dapat berkumpul-kumpul dan bersama-sama di tempat ini. Langsung saja kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1 yang dibacakan oleh saudari kami Livina Janita. Kepada saudari dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh moderator. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Pertanyaan yang pertama tadi, silakan telah teks kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47. Kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47. Kami dari kelompok tadi telah membacanya dan telah menyusun beberapa intisari yang kami dapat. Kemudian, definisikanlah intisari dari kalimat atau kata yang tertera dalam kata tersebut. Kata atau kalimat yang kami ambil dari kelompok tadi seperti pada ayat 41, yaitu orang-orang yang memberi diri untuk
artinya orang-orang yang dipanggil untuk memberi diri dibaptis. Kemudian pada pasal ayat 42 tadi yaitu mereka bertekun, artinya orang-orang yang beriman bertekun kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu persekutuan orang-orang yang memuji Allah. Jadi dapat kami simpulkan bahwa gereja itu adalah perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang dipanggil melalui baptis dan memberi diri dalam pelayanan gereja misalnya. Yang artinya ini gereja itu bukanlah merupakan suatu organisasi atau wadah tempat hanya gedung saja, melainkan gereja itu merupakan tali persaudaraan, kekeluargaan yang diambil dari orang-orang yang dipanggil oleh sabda Allah, yang bersekutu untuk memuji dan memuliakan Allah. Jadi gereja itu merupakan saya pribadi, termasuk kawan-kawan semua yang artinya di sini pribadi yang mengenal, memuji dan percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah pembacaan hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, dipersilakan. Silakan suaranya besar ya. Baik, yang menjadi pertanyaan saya dari sini, apa itu ciri-ciri gereja yang sesungguhnya? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara kami Rizky Indah yang dijawab oleh saudari kami Putri Handayani. Kepada saudari dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami Rizky, di mana pertanyaannya tadi ialah apa itu ciri-ciri gereja. Berdasarkan penyajian yang telah kami sajikan, kami dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri gereja yang dapat kita ambil yaitu pertama, memberi diri untuk memberikan diri dalam melakukan pelayanan di gereja, memberi waktu untuk berdoa. Bagaimana terhadap pertanyaannya? Apakah ada tambahan? Cukup jelas. Baik, terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, dipersilakan. Tidak ada. Karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman, maka kami dari kelompok 1 akan menutup penyajian diskusi kami. Namun sebelum kami mengakhirinya, inilah salam kami. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih teman-teman. Terus salam. Salam, salam. Salam, salam. Salam. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan dari kelompok 2. Silakan berdiri di tempatnya saja. Di belakang jauh sama berdiri. Oke, yang lain belum ada ya. Silakan kita kelompok 2. Silakan mendengarkan juga apa hasil dari diskusi mereka dan berikan tanggapan Anda setelah mereka menyampaikan hasil diskusi mereka. Silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu pengatur Bidang Studi Agama dan terlebih kepada teman-teman saya semuanya. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang disajikan oleh teman kami Ircan dan Sari Lawan kepada Ircan Lawan. Silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan moderator. Baik, kami akan menyajikan hasil diskusi kami kelompok 2. Nomor pertama yaitu silakanlah teks kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47. Hal yang kami telah dari pasal tersebut yaitu dalam kitab suci pasal 2 ayat 42 sampai 47 yaitu dia sebagai umat Allah mengatur persaudaraan dari orang-orang yang dipanggil oleh sabda Allah, mereka berkumpul dan bibit dari Kristus. Nomor 2, definisikanlah intisari dari kalimat atau kata yang tertera dalam teks tersebut. Intisari yang didapatkan dari kalimat Kisah Para Rasul bab 2 pasal 42 sampai 47 yaitu mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan. Berarti bertekun ini yaitu bersungguh-sungguh bekerja keras dan berjuang untuk mencapai tujuan. Tentunya kita harus bersungguh-sungguh membaca kitab suci dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Nomor 3, dari teks tersebut di atas temukan arti gereja yang sesungguhnya. Arti gereja yang sesungguhnya adalah pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau pribadinya sendiri, manusianya sendiri, baik secara universal, lokal maupun individual. Oleh karena itu, gereja adalah pertumbuhan Kristus rohani atau orang Kristen secara pribadi. Demikian saja hasil diskusi kami. Kembali ke dalam
Apakah hanya orang yang berbis itulah yang merupakan gereja? Baik, kami akan menjawab yang diucap oleh kami. Baik, justru saya akan langsung jawab, yaitu ya, karena mereka dalam ajaran gereja itu sudah dibaptis dan tidak seutuhnya menjadi umat Allah. Demikian kami kembalikan kepada dengan cukup jelas. Baik, kita ada pertanyaan dari teman-teman kami di sebelah. Cukup bagus, ya ada. Baik, demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari teman-teman, mohon dimaafkan. Akhir kata saya kata semua. Selamat pagi. Oke, tepang untuk Anda. Sekarang kita tampilkan dari kelompok. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, inilah sebelum kami. Shalom. Kami hormati Bunda Studi, Sidang Studi Agama Katolik, dan yang saya banggakan seluruh teman-teman kami. Baik, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami kepada teman kami, Lorencia, kami persilakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3, di mana tadi kita telah mengetahui bersama dan telah membaca bersama untuk menyimpulkan apa itu arti gereja yang terdapat dalam kitab suci Kisah Para Rasul bab 8 ayat 4. Arti gereja yang kami temukan dalam kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 yaitu gereja adalah orang-orang yang memberi diri untuk dibaptis dan menjadi orang-orang yang percaya akan Yesus Kristus. Mereka juga yang baik hati mengasihi sesama. Orang-orang tersebutlah yang disebut sebagai gereja. Mereka memberi diri melayani, membangun umat Allah sehingga menjadi gereja yang utuh dengan diri mereka yang menjadi gereja yang sesungguhnya. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 3, kami kembalikan kepada beliau. Baik, jika ada pertanyaan dari teman kami kelompok 1 dan kelompok 2, kami persilakan. Penelitian dari kelompok namun ada sedikit yang saya pahami, yaitu ada kendala-kendala dalam mewujudkan gereja yang sesungguhnya. Baik, kepada teman kami Greka, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, karena menjawab pertanyaan dari teman tadi, ada pun kendalanya dalam mewujudkan gereja sebagai umat Allah, yaitu yang pertama, umat yang malas, menolak pelayanan, sikap yang sering menghargai, dan hal-hal buruk lainnya yang kemungkinan akan terjadi sehingga sulit untuk membentuk gereja yang utuh. Namun hal ini harus kita atasi agar terwujudnya gereja yang seperti ini. Jika ada sanggahan dari teman. Baik, sekarang kami tutup. Kami sapa kita semua. Shalom. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan berdiri dulu. Ada tepuk para rasul. Tepuk para rasul. Lihat Yesus, dengar Yesus, ikut Yesus. Asik. Oke, silakan masuk kembali. Baik, sesuai dengan yang kita diskusikan bersama tadi, semua kelompok menampilkan yang terbaik. Menampilkan yang terbaik dan memahami apa yang disampaikan atau pesan dari teks tersebut. Ya, ini juga menghadap depan. Ya, silakan dengarkan ya. Sebelumnya tadi kita memahami, anak-anak juga menyampaikan bahwa gereja itu adalah sebagai gedung di mana orang-orang beriman, perkumpulan orang-orang beriman, tempat beribadah. Tetapi setelah Anda semua mendiskusikan, Anda sudah memahami bahwa gereja sebagai umat Allah itu adalah pribadi yang percaya kepada Allah
sudah dipanggil melalui baptisan. Sesuai dengan yang Anda presentasikan saat diskusi tadi. Apa sih harapan gereja sebagai umat Allah itu? Apa cirinya? Pemberian diri pada pelayanan. Setiap hari itu sesuai dengan ajaran gereja. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Hari Minggu bukan berfoya-foya, bukan ke pantai, tetapi memberi diri untuk Tuhan dulu, bersyukur, datang ke gereja. Dan bukan hanya hari Minggu, pagi bangun sebagai umat Allah itu wajibnya bersyukur atas rahmat dan agar ada pertolongan dari Allah sehingga sepanjang hari nanti kita sehat. Tadi ada yang bertanya, ada kendala? Banyak sekali kendalanya untuk mewujudkan gereja sebagai umat Allah ini karena malas. Lebih tertarik dengan godaan-godaan dunia. Yang punya HP lebih baik dia main FB di rumah atau main game. Bangun pagi, apa yang duluan dicari? HP. Orang Katolik, ya, yang baik itu yang handal itu pada bulan September ini yang lalu kita merayakan apa? Hari kita Kitab suci nasi. Membaca kitab suci. Pada bulan Oktober ini yang kita rayakan adalah bulan apa yang kita ambil Rosario. Bukan apa tadi. Ya. Yang terjadi selama ini ambil HP dulu, lihat HP. Ibaratnya orang yang sedang doa Rosario lewat HP. Padahal orang Katolik itu harus doa Rosario. Bukan HP. Jadi anak-anak kami, gereja sebagai umat Allah itu adalah orang yang menghidupkan iman dalam dirinya. Orang yang benar-benar percaya kepada Allah, bersekutu dengan Allah, hidup dengan Allah, sehingga dia disebut sebagai umat Allah. Itu saja anak-anak kami. Ya, disampaikan dalam teks tadi. Bukan lagi seperti yang kita pahami arti gereja tadi, hanya gedung, hanya tempat. Tidak, lebih pada pribadi ini. Anda dan saya. Itulah gereja. Oke anak-anak kami, untuk hari ini ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi kita? Saya Bu. Oke, terima kasih untuk anak-anak kami si Baguslah. Yang duluan. Silakan. Baik Bu, yang bisa saya simpulkan dari materi kita pada hari ini tentang gereja sebagai umat Allah, yaitu yang pertama, gereja bukan hanyalah sebagai gedung saja di mana tempat-tempat persekutuan orang-orang yang percaya akan Kristus, melainkan pribadi kita masing-masing yang sudah memberi diri untuk dibaptis dan memberi diri untuk melakukan pelayanan dan juga mencerminkan gambaran Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kita itu rajin berdoa, rajin ke gereja setiap hari Minggu, dan rajin membaca Alkitab. Demikian. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak. Anda sudah mampu menangkap apa yang kita pelajari hari ini. Sini, silakan. Baik Bu, yang bisa saya ambil kesimpulan dari penjelasan kita pada hari ini yaitu gereja itu tadi sepengetahuan saya gereja itu merupakan gedung organisasi tempat beribadah orang-orang beriman kepada Tuhan. Namun setelah kami telah kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47, saya jadi mengerti arti gereja yang sesungguhnya, di mana gereja itu merupakan sekumpulan orang-orang atau pribadi yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memberi diri lewat baptisan. Seperti yang tadi ciri-ciri gereja yang sesungguhnya itu yaitu seperti memberi diri dalam pelayanan gereja, memberi diri kepada Allah seperti berdoa, rajin beribadah, rajin ke gereja, berbuat baik dan hal-hal sebagainya. Demikian. Terima kasih. Yang luar biasa, tepuk tangan. Tadi yang ketiga sih. Silakan, boleh. Ibu yang dapat kami simpulkan dari materi
Allah. Hal-hal yang dapat kami sebutkan itu yang pertama itu pengertian gereja sebagai umat Allah, di mana gereja itu adalah pribadi orang atau orang-orang yang beriman yang memberi diri dibaptis untuk melayani dan menjadi gereja yang sesungguhnya. Dan juga kami tadi memahami bagaimana ciri-ciri gereja sebagai umat Allah tersebut, di mana dia orang yang sudah dibaptis, memberi diri untuk melayani, tidak menolak pelayanan, dan rajin ke gereja, rajin berdoa, serta berbuat baik terhadap sesama. Biarpun juga untuk mewujudkan gereja sebagai umat Allah itu banyak kendalanya, namun itu semua yang kita atasi mulai dari diri sendiri supaya kita dapat mewujudkan gereja sebagai umat Allah yang sesungguhnya. Terima kasih untuk anak kami dapat menyinggung pada hari ini apa yang diharapkan dalam materi ini. Tepuk tangan untuk kita. Untuk anak-anak kami untuk lebih mengembangkan materi ini, kita buat tugas di rumah. Biar ada aktivitas di rumah juga. Dan minggu depan kita kumpulkan sebagai hasil dari tugas Anda. Silakan ditulis tugasnya. Pertama, telah dari teks tadi yang sudah kita bahas, itu Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47. Maaf, 47. Kedua, buatlah renungan. Buatlah renungan dari teks tersebut. Anda membuat renungannya sesuai dengan kehidupan Anda. Bisa buat renungan kan? Bisa. Belajar buat renungan. Sesekali kita buat renungan di WA. Ada KBG, silakan. Ya Bu. Maka persiapkanlah dirimu buat renungan dan ibu akan merevisi, membaca, menilai minggu depan. Ya Bu. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita mengawali tadi dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Anak-anak kami bisa memimpin dalam doa. Doa penutup siapa? Saya Bu. Oke, silakan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Hidup ini adalah sebagian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. Berantara umat Yesus Kristus yang kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih doa penutup dari Rika. Sekarang saya ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini. Tunggu les berikutnya. Ya Bu. Les